Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadzah Nurul Istiqomah MAG dan Ustadz Abdul Razak MAG selaku dosen penguji proposal skripsi saya, dan Ustadz Miski MAG selaku dosen pembimbing skripsi saya. Saya, Abdul Majid, akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Pergeseran Sistem Isnad dalam Pembacaan Quran di Pondok Pesantren Kota Malang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fakta teoritis bahwa dari 8 model periwayatan dalam keilmuan Islam, menurut Al-Suyuti hanya 2 yang dibenarkan dalam periwayatan keilmuan baca Al-Quran, yakni sama min lafzi asy-syekh atau al-qiraah ala asy-syekh. Lebih lanjut, keduanya masih menurut Al-Suyuti harus didukung oleh al-qiraah ala asy-syekh agar transmisi keilmuan tersebut dapat dibenarkan. Sehingga dari sini pembelajaran atau transmisi keilmuan baca Al-Quran mengharuskan murid bertalaki musyafahah kepada gurunya secara keseluruhan aspek bacaan Al-Quran. Namun, fakta kejadian menunjukkan bahwa tidak semua pembelajaran Al-Quran atau transmisi keilmuan Al-Quran mengharuskan murid membaca keseluruhan aspek bacaan Al-Quran. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, santri dapat dinyatakan lulus wisuda binator dengan mengikuti ujian tanpa harus menyelesaikan setoran bacaannya kepada guru. Bahkan setelah kelulusannya, santri tidak dituntut untuk menyelesaikan setoran bacaan mereka, dan pembelajaran Al-Quran dianggap dalam tanda kutip berhenti. Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga basis keilmuan Islam menjadi salah satu rujukan utama keilmuan Islam tersebut, termasuk salah satunya pembacaan Al-Quran. Oleh sebab itu, pergeseran sistem isnad dalam pembacaan Al-Quran yang terjadi di pondok pesantren dapat memberi dampak yang besar pada sistem isnad dalam keilmuan bacaan Al-Quran tersebut, sehingga penelitian ini menjadi penting. Pemilihan pondok pesantren Sabilur Rasyad dan Miftahul Huda Gading, sebab keduanya adalah pesantren yang memiliki pengaruh besar di Kota Malang dengan banyaknya santri yang ada di sana. Sedangkan pondok pesantren Ribdatul Quran wal Qiraat akan dijadikan pembanding dalam penjagaan sistem isnad yang ada sebagai salah satu pondok pesantren yang berfokus pada bidang tahfidzul Quran. Agar penelitian ini tidak melebar, tentu ada fokus dan tujuan dari penelitian. Pada penelitian ini terdapat 2 fokus dan tujuan. Yang pertama adalah mengapa terjadi pergeseran sistem isnad dalam pembacaan Al-Quran, dan yang kedua bagaimana implikasi dari pergeseran sistem isnad yang ada. Selanjutnya, terkait manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 3. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu menjadi tambahan hasanah kajian keislaman, khususnya dalam bidang sanad keilmuan Al-Quran. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan baru terkait sanad keilmuan Al-Quran, khususnya bagi mahasiswa bidang studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam mempelajari lebih lanjut terkait keilmuan Al-Quran. Penelitian ini tentu tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang sudah ada sebagai pembanding ataupun juga sebagai rujukan. Dalam melihat penelitian terdahulu, saya membaginya ke dalam 3 tema besar. Yang pertama yakni terkait sistem isnad, yang kedua terkait bacaan Al-Quran, dan yang terakhir terkait pondok pesantren. Penelitian terkait sistem isnad telah banyak dilakukan, yang pada umumnya mengkaji terkait sistem isnad dan keaslian hadis. Namun lebih khusus, juga terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji terkait sistem isnad dan kepentingannya dalam keilmuan Al-Quran. Salah satunya penelitian dari Muhammad Hasbi As-Siddiqi yang berjudul Sanad Al-Quran, Kepentingan dan Keperluannya, yang secara spesifik mengkaji nilai urgensi atau nilai pentingnya sanad dalam keilmuan Al-Quran. Tema yang kedua yakni terkait pembacaan Al-Quran. Banyak penelitian terkait pembacaan Al-Quran membahas secara khusus terkait kemampuan baca Al-Quran ataupun transmisi keilmuan pembacaan Al-Quran tersendiri. Salah satunya karya Sadek bin Arifin yang berjudul Kepentingan Talaki dan Musyafahah dalam Pembacaan Al-Quran. Penelitian ini melihat secara khusus bagaimana talaki dan musyafahah dalam pembacaan Al-Quran berperan dalam kefasihan pembacaan Al-Quran.
Yang terakhir, tema terkait pondok pesantren juga telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu. Kebanyakan mengkaji terkait manajemen Al-Quran dan pendidikan yang ada. Salah satunya adalah karya M. Arif Rahman Nurul Amin yang berjudul Pesantren sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana pesantren berperan dalam ekonomi masyarakat, dalam lingkungan sosialnya. Berpijak dari penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa penelitian terkait sistem isnad dalam pembacaan Al-Quran di pondok pesantren belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini menjadi penting. Dalam penelitian ini terdapat dua teori yang saya gunakan sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian. Teori yang pertama yakni terkait sistem isnad, dan yang kedua terkait perspektif sosiohistoris. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif sosiohistoris. Jenis data dalam penelitian ini sebagai data utama adalah hasil wawancara dengan narasumber terkait dan didukung dengan data sekunder literatur yang relevan. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara atau dokumentasi yang kemudian dianalisa secara kritis dengan dibantu literatur yang berhubungan. Saya membagi penelitian ini ke dalam 5 bab. Bab pertama, pendahuluan yang akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua, tinjauan pustaka, akan berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ketiga, metode penelitian, akan berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data atau metode pengolahan data. Bab keempat akan berisi pembahasan, yakni hasil penelitian. Bab kelima atau bab terakhir akan berisi kesimpulan serta saran juga kritik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.